Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Sekalian kesempatan kali ini, saya sebagai asisten manajer Arul Ahmad dan manajer saya Ibu Khairunisa akan memberikan pemberian motivasi dalam meningkatkan kepuasan kinerja dan disiplin kerja terhadap para agen laundry Matahari. Oke, salah satu usaha laundry adalah suatu peluang usaha di pasar yang bisa menjadikan sebuah keuntungan, dan layanan mencuci dan menyetrika pakaian ini menjadi pilihan sebagian besar untuk memastikan mereka tetap memiliki pakaian bersih. Dan usaha laundry ini bisa menjadi pilihan usaha yang sangat menguntungkan bagi kita semua. Pastinya ada kelebihan dan kekurangan dalam bisnis laundry ini. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang membuat Anda tertarik dalam bisnis laundry ini? Saya ingin bertanya kepada Ibu Jenny, bagaimana? Iya Pak, saya tertarik sama bisnis laundry ini kan karena bisnis ini juga cukup dibutuhkan sama banyak orang gitu, jadi ini bisnis yang menguntungkan juga, di mana semua orang butuh juga sama jasa laundry ini. Jadi saya tertarik buat bisnis ini, di mana walaupun peluangnya cukup ketat juga karena banyak, tapi di setiap daerah pasti membutuhkan jasa laundry ini. Betul banget. Jadi bisnis laundry ini mudah, gampang banget. Kita bisa asal ada niat, terus kita punya prinsip ingin berusaha, pasti akan mudah untuk menjalani bisnis laundry ini. Oke, selanjutnya. Nah, kepuasan kerja adalah merupakan perasaan senang atau tidak senangnya pekerjaan dalam memandang atau menjalani pekerjaan. Jadi apabila seseorang senang terhadap pekerjaan, maka orang tersebut puas terhadap pekerjaannya. Jadi gaji atau penghasilan yang banyak menyebabkan ketidakpuasan memberikan pengakuan atas prestasi kerja, dan karyawan dapat meningkatkan kinerja. Jadi prestasi kinerja akan meningkatkan kualitas kinerja karyawan, dan ini harus diterapkan di jasa laundry ini agar dapat selalu meningkatkan kualitas kerjanya. Next. Oke, saya ingin bertanya apa sih kendala dalam bisnis laundry ini untuk Ibu Lidwina, bagaimana? Iya, kalau kendala saya sendiri sih ada beberapa macam ya, kayak contohnya pelanggan yang ingin cepat selesai pengerjaannya. Terus kadang laundry kami kan menawarkan harga normal yang bisa selesai dalam 3-4 hari. Nah, untuk pelanggan yang mau ekspres 1 hari udah beres, harganya udah bakal dibedakan. Kendalanya juga kayak kerusakan pada mesin cuci, mesin pengering, sama setrika. Karena kan dipakai setiap hari ya, jadi nggak menutup kemungkinan bakalan rusak. Terus biaya servisnya juga nggak murah. Jadi kayak misal mungkin Apik kah menggunakan mesin-mesin ini, kayak gitu sih. Betul, jadi banyak banget kendalanya, tapi bagaimana kita menyikapi kendala itu harus bisa kembali ke manajemennya kita sendiri. Jadi kita harus siap kendala yang akan ada gitu. Jadi kita mencegah atau membuat hal yang bisa menghilangkan kendala itu. Jadi selalu amati perkembangan terkini, terus kalau misalkan lihat konsumen, jadi harus tahu konsumen ini kenapa bisa beralih ke ke laundry lain gitu. Oke, next.
Oke, kali ini akan dijelaskan oleh Ibu Manajer, Ibu Khairunisa. Dipersilakan. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Ariel. Selanjutnya ada amati kompetitor lain. Nah, sini jangan segan-segan menjadikan kompetitor lain sebagai tolak ukur untuk usaha laundry kalian. Terutama bagaimana kompetitor bekerja dan memberi pelayanan bagi pelanggan mereka setiap harinya. Nah, di sini kita harus pintar-pintarnya mengatur strategi tambahan. Misalnya seperti mengantarkan layanan antar jemput, ataupun ada potongan harga kepada pelanggan, ataupun ada paket khusus untuk pelanggan. Nah, ini bisa menjadi strategi yang baru dan pastinya efektif untuk mendatangkan lebih banyak pelanggan. Nah, selanjutnya ada mengapa sih memotivasi diri sendiri dan orang lain itu adalah kunci dari kesuksesan. Yang pertama ada meningkatkan produktivitas kerja. Nah, dengan adanya motivasi dari diri sendiri maupun orang lain, kita jadi lebih rajin untuk bekerja, kita jadi lebih rajin untuk melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan. Nah, yang kedua ada mempertahankan kestabilan perusahaan. Dengan adanya motivasi antara karyawan sesama karyawan ataupun atasan dengan karyawan, nah akan membuat perusahaan stabil dan berjalan dengan lancar. Yang ketiga ada meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan. Nah, misalnya di laundry ini kita sudah membuat karyawan kita tuh merasa nyaman. Nah, pastinya karyawan ini akan merasa laundry ini tuh udah jadi rumah kedua. Nah, pastinya loyalitas maupun kreativitas karyawan akan meningkat lebih banyak. Yang keempat, ada menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Kebayangkan dalam suatu perusahaan, misalnya seperti perusahaan laundry ini, tidak ada motivasi antara karyawan ataupun atasannya. Pastinya saat kita bekerja, suasana dan hubungan kerjanya itu tidak baik gitu. Jadi, mengapa motivasi dari diri sendiri maupun motivasi dari orang lain ini sangat dibutuhkan dalam suatu pekerjaan. Yang kelima, ada mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. Misalnya di dalam artian kita di sebuah laundry. Nah, atasan ini memberi pengumuman kepada bawahan atau karyawan. Kalau misalnya siapapun yang mencapai target dalam bulan ini bakalan dikasih penghargaan. Nah, otomatis karyawan ini bakalan lebih tanggung jawab terhadap tugas-tugasnya, lebih rajin lagi gitu karena udah ada penghargaan nih kalau misalnya bulan ini bakalan ada target, bakalan ada penghargaan dari atasan. Nah, yang keenam ini ada meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Nah, di sini karyawan akan lebih cermat dan lebih hemat dalam menggunakan alat-alat seperti mesin cuci, mesin setrika, mesin pengering, ataupun bahan baku seperti air, deterjen, pewangi, nah seperti itu. Nah, jadi disiplin kerja itu apakah penting? Jawabannya ya sangat penting karena sikap saling menghormati, menghargai, dan patuh terhadap peraturan yang sudah dibuat dalam suatu perusahaan dan karyawannya pun menjalankannya dengan baik. Dan apabila karyawan melanggar tugas ataupun pekerjaannya, karyawan berhak menerima sanksinya. Nah, maka dari itu suatu bisnis akan berjalan dengan lancar jika etos disiplin kerja diterapkan dengan baik. Jadi intinya kalau misalnya disiplin kerja itu adalah salah satu kunci kesuksesan dari sebuah pekerjaan. Nah, selanjutnya ini ada motivasi dari kita selaku pusat laundry Matahari, yaitu jangan pernah berhenti lakukan inovasi dan terobosan untuk Matahari Laundry. Karena inovasi yang cemerlang yang akan membantu meningkatkan sumber daya manusia agar tidak menyerah saat kondisi apapun. Sebelumnya ada yang mau bertanya dari Ibu atau Bapak sekalian di sini? Baik, sangat lengkap sekali ya penjelasan dari Ibu Manajer. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Apa ada yang ingin bertanya dari Bapak dan Ibu sekalian? Baik, karena keterbatasan waktu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada yang kurang salah kata. Semoga usaha kita bisa berkembang semakin maju lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.